There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini berarti pertemuan kita yang kedua ya. Minggu lalu kita perkenalan dan sekarang kita masuk materi yang pertama. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau absen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dengerin ya. Ya, Bu. Cici, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Zikri, Hadir, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Oke. Manda. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baiklah kita masuk materi yang pertama berarti. Materi pertama kita itu akidah Islam. Akidah Islam. Ibu akan beberapa poin menyebutkan yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada pengertian akidah Islam. Yang kedua dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga dalil tentang akidah Islam. Yang keempat tujuan akidah Islam. Dan yang terakhir hubungan iman, Islam dan ihsan. Sebelum Ibu jelaskan nih, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa itu akidah? Saya, Bu. Oke, Cici silahkan. Akidah adalah keyakinan, Bu. Oke, bagus. Yang lain ada? Saya, Bu. Oke, Maya silahkan. Akidah adalah keyakinan yang bersifat pasti, Bu. Ya, bagus. Jadi, akidah itu secara bahasa berasal dari kata akoda yakidu akidatun, yang artinya perjanjian atau ikatan. Secara istilah, akidah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dan Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Islam itu bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Semuanya Islam nggak di sini? Islam, Bu. Alhamdulillah Islam semua ya. Oke, masuk poin yang kedua yaitu dasar-dasar akidah Islam. Siapa yang tahu dasar-dasar akidah Islam? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Cici silakan. Al-Quran hadis, Bu. Apa? Al-Quran dan hadis, Bu. Bagus, Al-Quran dan hadis. Siapa yang tahu apa itu Al-Quran dan hadis? Ada yang tahu? Bu. Tidak. Oke, baiklah Ibu akan jelaskan. Nanti Ibu tanya ya. Setelah Ibu menjelaskan, Ibu tanya. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik, oke? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Siapa yang bisa memulai? Ada yang bisa? Maya bisa? Cici? Naufal bisa? Maya, Bu. Oke. Maya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang isinya sebagai pedoman hidup manusia, Bu. Bagus, itu tadi ya. Yang kedua, itu hadis. Hadis ini adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Oke, semuanya udah paham kan tadi dasar-dasar akidah Islam itu? Paham, Bu. Oke, kita masuk poin yang ketiga, dalil tentang akidah Islam. Ada yang tahu dalilnya?
Tidak, Bu. Oke, dalilnya itu Quran surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Ada yang tahu? Pasti sudah tahu dong. Udah hafal dong Al-Ikhlas? Naufal bisa nih, Bu. Oke, Naufal? Ih, kamu apaan sih? Iya, Bu. Gak apa-apa, Ibu nanti kasih nilai untuk Naufal nih. Iya. Oke, Al-Ikhlas. Satu ayat dulu, kita artikan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Allahus samad. oke, Allah tempat meminta sesuatu. Yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang terakhir, Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk menyatakan dengan tegas bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar-benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Tidak ada yang setara dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masuk kita poin yang selanjutnya, yaitu tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam yang pertama itu ada untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi dengan mengetahui dasar ketuhanan, manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Itu untuk mencegah manusia dari kesyirikan. Perlunya tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia ini kan diberi kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu berupa akal. Jadi maka akal pikiran itu perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia itu terhindar dari kehidupan yang sesat, gitu ya. Paham semuanya? Oke, yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena selalu diikat dengan Allah SWT dan Rasulnya. Yang selanjutnya, agar dapat memahami pedoman hidup yang yang lurus, sehingga dapat membedakan antara hak dan yang batil. Oke, nih dengarkan semuanya, kita masuk poin yang selanjutnya nih, yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada yang tahu apa itu iman, Islam, dan ihsan? Nggak tahu, jadi Ibu jelaskan nih ya. Iya, Bu. Dengarkan baik-baik. Oke, iman itu artinya percaya, Islam artinya patuh, ihsan artinya kebaikan. Itu artinya ya. Dan maksud, oke, itu artinya, coba ulangi lagi. Iman itu percaya. Oke, Islam. Keyakinan. Islam patuh. Maya pintar. Mana si Cici? Ya, oke. Ihsan. Ihsan itu menyembah kebaikan. Ya, kebaikan. Oke, pintar, kebaikan. Masuk kita hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nih, Ibu mau kalian fokus ke Ibu? Fokus? Iya, Bu. Nih, iman, hubungan iman, Islam, dan ihsan diibaratkan sebuah pohon. Pohonnya Pohon. rindang ya, Bu. Nah, pohonnya rindang kata Maya. Ya, rindang banget Maya. Oke. Pohon dan akarnya itu diibaratkan sebagai iman. Apa akarnya diibaratkan sebagai apa? Iman, Bu. Dan batangnya diibaratkan sebagai Islam. Sebagai apa? Islam. Ya, dan daun-daunnya itu diibaratkan sebagai ihsan. Ya, ihsan. Jadi maksudnya di sini pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal kebaikan di kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya jika Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dilandasi dengan keimanan. Jadi dengan demikian iman, Islam, dan ihsan ini tuh saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Paham semuanya? Ya, Bu.
Bisa Ibu tanya? Itu tadi materi kita, dan Ibu pengen tahu nih seberapa paham kalian yang Ibu jelaskan tadi tentang akidah Islam ini. Jadi Ibu mau tanya dulu dari awal, dari pengertian ini. Bisa? Bisa ya. Jadi akidah itu apa sih tadi? Apa tadi? Keyakinan. Oke, siapa itu? Cici. Ya, Cici dapat plus. Wah. Ini, Pintar banget Cici. oke, ada lagi? Yang apa lagi selanjutnya? Materi yang tadi Ibu jelaskan? Upah Bu. Aku tadi tiga nggak tahu. Kalian jangan bertengkar, ayo, yang tahu cepat. Dasar-dasar deh, dasar-dasar tuh ada dua tadi apa? Al-Quran hadis Bu. Oke, Cici lagi ya. Ini Naufal, Maya, dan Fadil nih nggak ada. Kamar mandi Bu. Oke. Oke, Ibu bakal tanya lagi. Seberapa paham kalian? Nih. Ayo, semangat lagi. Lanjut ke dalilnya. Tadi itu dibacain Naufal tadi tuh dalilnya itu kurang apa sih? Bagus. Bagus Naufal. Ini Maya ini kan juara nih. Kok tadi belum ada? Ayo Maya. Maya, apa Maya mau bilangkan tujuan? Atau mau bacakan Al-Ikhlasnya? Mau Maya? Maya izin Bu. Ini bayang-bayang. Maya bisa. Oke, Fadil. Coba bacakan lagi Al-Ikhlasnya. Bismillah. Oke, serius ya. Serius Bu. Kita serius di sini. Maya aja deh. Oh Maya aja deh. Oke, Maya bisa. Baca Al-Ikhlasnya Maya 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, bagus. Sekarang artinya nih, ini kurang nih. Kalau nggak ada arti, kita nggak tahu nih apa artinya. Sekarang ini deh. Artinya apa? Siapa lagi menunjuk? Saya Bu. Oke, Maya lagi, Maya. Ini Maya ini udah banyak nilainya ya. Oke, Maya lanjut. Cici juga Bu. Oh, jangan. Iya, Cici juga ya. Baik, Maya dulu ya. Artinya Maya. Artinya Qul huwallahu ahad, apa tadi? Katakanlah. Katakanlah Muhammad dialah Tuhan yang Maha Esa. Iya. Kamu jangan ketawa terus dong Cici. Oke, apalagi? Allah tempat meminta segala sesuatu. Iya, bagus. Yang ketiga. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Iya, yang terakhir. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Bagus, Cici bagus. Apa tadi? Maya, Bu. Iya, Maya bagus. Fadil nggak jadi nih. Ada lagi? Nih, ini tadi ada hubungan iman, Islam dan ihsan tadi itu ibaratkan pohon tadi. Ibaratkan sebuah pohon. Ibaratkan sebuah pohon tadi. Siapa yang tahu? Ayo, yang belum ada nilainya. Islam akar nggak sih? Iman yang akarnya Bu. Islam Oke. batang. Iya. Ihsan daun. Oke, satu-satu jangan keroyokan. Fadil Bu. Oke, Fadil. Islam akar Bu. Oke. Salah Bu. Siapa yang mau jawab ini? Tunjuk Fadil, tangan. Bu, Fadil. Fadil, ya. Akar tuh ibarat imannya. Oke. Batang tuh ibarat Islam. Oke. Baru daun tuh ibarat ihsannya Bu. Oke, bagus. Udah ada nilainya ya pada semuanya. Bagus. Jadi Ibu berharap kalian minggu selanjutnya Ibu tanya lagi, kalian harus tahu ya. Jadi itu tadi materi kita. Semuanya udah pada bagus ya jawaban-jawabannya. Udah pada paham ya akidah Islam ini. Udah pada paham tadi kan? Jadi Ibu akan berikan tugas. Enggak tugas. Ya. Ibu akan berikan tugas, kalian cari lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah Islam ini. Ayat Al-Quran kan Bu? Iya, dalilnya. Kalian tak cari lagi.
Siapa yang banyak ayatnya itu yang tinggi nilainya. Dan minimal itu 5 lah. Bisa? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Itu banyak tuh nanti kan dalilnya. Dikumpul besok kan, Bu? Iya, besok. Oke. Udah bisa Ibu ngomong lagi. Bisa, Bu. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.